Halo semua, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang uji hipotesis. Pokok bahasannya itu yang pertama ada konsep uji hipotesis, pengertian hipotesis nol dan alternatif serta kaitannya dengan hipotesis penelitian, langkah-langkah pengujian hipotesis, jenis-jenis uji hipotesis, arah atau bentuk uji hipotesis, kesalahan pengambilan keputusan, error tipe 1 dan 2, serta p-value. Kita masuk kepada konsep uji hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis itu sendiri memiliki pengertian, yaitu pernyataan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Prinsip uji hipotesis sendiri itu melakukan perbandingan antara nilai sampel atau data hasil penelitian dengan nilai hipotesis, yaitu data populasi yang diajukan. Nah, kesimpulan yang dapat dari hasil pengujian hipotesis statistik memiliki dua kemungkinan, yaitu menolak hipotesis atau gagal menolak hipotesis. Lalu kita masuk ke dalam hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Apa sih hipotesis nol itu? Hipotesis nol adalah pernyataan netral atau menyatakan tidak ada hubungan antara variabel satu dengan variabel lain. Biasanya hipotesis ini memuat tanda sama dengan. Contohnya, tidak ada perbedaan antara rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu anemia dengan rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang tidak anemia. Nah, tujuan pengujian hipotesis itu sendiri sebenarnya menguji apakah hipotesis nol ini ditolak atau gagal ditolak, atau kata lainnya diterima. Kita masuk kepada hipotesis alternatif atau yang sering disingkat dengan HA atau H1. Hipotesis alternatif ini bisa dibilang sebagai lawan atau kebalikan dari hipotesis nol. Dia tidak pernah memuat tanda sama dengan. Hipotesis ini menyatakan adanya perbedaan atau hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Contohnya, kebalikan dari kasus yang tadi, yaitu adanya perbedaan rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu anemia dengan rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang tidak menderita anemia. Kemudian ada beberapa langkah dalam pengujian hipotesis statistik. Yang pertama, tetapkan rumusan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Apakah uji satu arah atau dua arah? Yang kedua, tetapkan taraf signifikansi alfa yang diinginkan, sehingga dapat diperoleh nilai kritis. Kemudian, tetapkan jenis uji statistik yang diinginkan, yang juga cocok untuk menguji hipotesis nol. Yang keempat, buat aturan pengambilan keputusan. Yang kelima, ambil sampel dan lakukan perhitungan uji statistik, seperti tentukan nilai probabilitas atau p-value. Yang keenam, buat keputusan menolak atau menerima H0, yaitu apabila p-value kurang dari sama dengan alfa, H0 ditolak, dan apabila p-value lebih dari alfa, H0 gagal ditolak. Yang ketujuh atau yang terakhir, interpretasikan data dan buat kesimpulan. Kemudian kita masuk kepada cara merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang pertama, identifikasi klaim atau hipotesis yang akan diuji. Yang kedua, nyatakan bentuk sistematis yang sesuai dengan hipotesis. Yang ketiga, jangan lupa bahwa H0 dan H1 selalu berlawanan. Berikut adalah contohnya. Seorang peneliti memiliki klaim bahwa sedikitnya 13,5% wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada tahun 2016 berasal dari Cina. Identifikasilah hipotesis nol dan alternatif dari permasalahan ini. Dari permasalahan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa H0-nya adalah P sama dengan 0,135. Atau dapat juga menggunakan simbol lebih dari sama dengan, karena peneliti mengklaim bahwa wisatawan mancanegara sedikitnya adalah 13,5. Maka kita menggunakan simbol sama dengan atau lebih dari sama dengan, karena tidak boleh kurang dari 13,5%. Kemudian H1-nya berarti berlawanan dari H0-nya, yaitu kurang dari 0,135.
Lalu kita masuk kepada pengertian atau makna dari daerah kritis, tingkat signifikasi, nilai kritis, dan nilai P atau P-value. Yang pertama, daerah kritis. Daerah kritis merupakan daerah penolakan atau himpunan semua nilai statistik uji yang menyebabkan ditolaknya hipotesis nol. Yang kedua, ada tingkat signifikasi. Tingkat signifikasi dinotasikan dengan alfa, yaitu peluang kesalahan dalam menolak hipotesis nol ketika hipotesis ini pada kenyataannya benar. Nah, nilai alfa sendiri biasanya adalah 0,01, 0,05, dan 0,1. Yang kemudian ada nilai kritis, yaitu nilai yang memisahkan antara daerah kritis dari nilai-nilai uji statistik. Yang terakhir ada nilai P atau P-value, yaitu merupakan nilai peluang diperolehnya nilai statistik sampel yang lebih ekstrim daripada statistik sampel yang dimiliki. Nah, nilai P-value ini ditentukan dengan mencari luas daerah di luar statistik uji. Uji statistik sendiri artinya adalah menentukan nilai berdasarkan informasi dari sampel dan akan digunakan untuk menentukan apakah menerima atau menolak suatu hipotesis. Dalam melakukan perhitungan hipotesis, artinya kita harus menemukan nilai seperti X kuadrat, T, F, atau R yang diperoleh dari perhitungan data sampel. Nah, ada bermacam-macam uji statistik, di antaranya seperti uji Z dan uji T. Jika jumlah sampel lebih dari 30, maka kita akan menggunakan uji sampel besar. Jika jumlah sampel kurang dari sama dengan 30, maka sampel disebut dengan sampel kecil dan kita akan menggunakan uji sampel kecil. Penentuan di mana daerah kritis dan berapa nilai P itu sangat tergantung pada jenis hipotesis yang akan dilakukan. Dalam suatu distribusi, ekor adalah daerah-daerah kritis ekstrim yang terdapat pada distribusi tersebut. Daerah kritis ini dibatasi oleh nilai-nilai kritis. Berdasarkan letak ekor distribusi, uji hipotesis dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, uji ekor kiri, daerah kritis berada di daerah kiri ekstrim di bawah kurva. Yang kedua, uji ekor kanan, daerah kritisnya berada di daerah kanan ekstrim ekor di bawah kurva. Dan yang ketiga, uji dua ekor, atau daerah kritisnya berada di dua daerah kanan dan kiri di bawah kurva. Berikut adalah gambaran dari 3 jenis uji hipotesis tersebut. Yang poin A kita bisa lihat bahwa uji ekor kiri, daerah kritisnya berada pada arsiran berwarna pink di sebelah kiri, begitu juga dengan B uji ekor kanan di sebelah kanan, dan yang C terdapat di dua sisi, sebab merupakan uji dua ekor. Nah, untuk mengetahui kapan sih kita menggunakan uji ekor kiri, kapan menggunakan ekor kanan, kapan menggunakan uji dua sisi? Nah, kita dapat melakukannya dengan melihat bentuk matematis dari hipotesis alternatifnya. Yaitu, jika hipotesis alternatif menggunakan tanda kurang dari, maka kita lakukan uji ekor kiri. Jika hipotesis alternatif menggunakan tanda lebih dari, kita gunakan ekor kanan. Jika uji hipotesis menggunakan tanda tidak sama dengan, kita gunakan uji dua ekor. Berikut adalah contoh kasus hipotesis 0 dan hipotesis 1. Yang pertama, hipotesis 0, mu sama dengan 50, mendefinisikan rata-rata produksi gabah di kota A sama dengan 50 ton per panen. Yang kedua, hipotesis satunya, yaitu mu lebih dari 50, menunjukkan bahwa rata-rata produksi gabah di kota A lebih dari 50 ton per panen. Pada H1 mu lebih dari 50 ini, kita dapat menggunakan uji satu arah, yaitu ke arah kanan. Kemudian H1 mu kurang dari 50, menunjukkan rata-rata produksi gabah di kota A kurang dari 50 ton per panen. Kita dapat gunakan uji satu arah ke arah kiri,
Kemudian ada juga mu tidak sama dengan 50, yang berarti rata-rata produksi gabah di kota A tidak sama dengan 50 ton per panen. Kita menggunakan uji dua arah. Uji hipotesis dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama uji beda mean dan uji beda proporsi. Uji beda mean yang pertama terdiri dari uji beda mean satu sampel. Uji beda mean satu sampel ini digunakan untuk mengetahui perbedaan mean populasi dengan mean data sampel penelitian. Jenis uji beda satu mean ini dibagi menjadi dua, yaitu bila tahu diketahui, kita menggunakan uji Z dengan rumus yang tertera. Yang kedua, bila tahu tidak diketahui, kita menggunakan uji T dengan rumus yang tertera. Bedanya adalah bila tahu diketahui, kita menggunakan tahu sebagai penyebut, dibagi dengan akar jumlah sampel. Bila tahu tidak diketahui, kita menggunakan uji T, yaitu penyebutnya menggunakan standar deviasi dibagi dengan akar jumlah sampel. Lalu, uji beda mean yang kedua adalah uji beda mean dua sampel. Uji beda mean dua sampel terdiri dari tiga jenis. Yang pertama, uji hipotesis beda mean populasi sampel independen berukuran besar, yaitu jumlah sampel 1 dan 2 sama-sama lebih dari sama dengan 30. Yang kedua, uji hipotesis beda mean populasi sampel independen berukuran kecil, yaitu jumlah sampel 1 dan 2 sama-sama kurang dari 30. Dan yang terakhir adalah uji hipotesis beda mean dua sampel, populasi sampel dependen atau berpasangan. Uji hipotesis ini ada dua, yaitu ada di sampel besar dan di sampel kecil. Berikut adalah uji hipotesis beda mean populasi sampel independen berukuran besar dengan jumlah sampel 1 dan 2 lebih dari sama dengan 30. Maka kita menggunakan uji statistik uji Z. Kemudian, uji hipotesis beda mean populasi sampel independen berukuran kecil atau jumlah sampel 1 dan 2 sama-sama kurang dari 30, kita menggunakan uji statistik uji T. Uji hipotesis beda dua mean populasi sampel dependen berpasangan di sampel besar. Berikut adalah cara mencari H0, nilai statistik uji, H1, dan daerah penolakan H0. Kemudian berikut adalah rumus uji hipotesis beda dua mean populasi sampel dependen berpasangan di sampel kecil dengan asumsi ragam kedua populasi tidak sama atau tau 1 kuadrat tidak sama dengan tau 2 kuadrat dan nilainya tidak diketahui. Yang berikut ini adalah rumus untuk uji hipotesis beda dua mean populasi sampel dependen berpasangan di sampel kecil dengan asumsi ragam kedua populasi sama atau tau 1 kuadrat sama dengan tau 2 kuadrat dan nilainya tidak diketahui. Kemudian, jenis uji hipotesis yang kedua adalah uji beda proporsi, yaitu pengujian hipotesis mengenai proporsi populasi yang didasarkan atas data sampelnya. Ada dua, yaitu uji hipotesis satu nilai proporsi dari sampel besar dan uji hipotesis beda dua proporsi dari sampel-sampel besar. Berikut adalah rumus H0, nilai uji statistik, H1, dan daerah penolakan H0 pada uji hipotesis satu nilai proporsi dari sampel besar. Yang ini adalah rumus H0, nilai uji statistik, H1, daerah penolakan H0 pada uji hipotesis beda dua proporsi dari sampel-sampel besar. Setelah mengetahui jenis-jenis uji hipotesis dan uji ekor, kita siap menentukan nilai P. Nilai P untuk uji ekor kiri sama dengan luas daerah di kiri statistik uji. Nilai P untuk uji ekor kanan sama dengan luas daerah di kanan statistik uji. Untuk kedua ekor, nilai P tergantung pada letak statistik uji terhadap pusat distribusi. Jika statistik uji terletak di daerah
kiri pusat distribusi, maka nilai P sama dengan 2 kali luas daerah di kiri statistik uji tersebut. Sebaliknya, jika statistik uji berada di kanan pusat distribusi, maka nilai P sama dengan 2 kali luas daerah di kanan statistik uji tersebut. Lalu, ada aturan pengambilan keputusan, yang merupakan pernyataan mengenai kondisi di mana hipotesis nol ditolak atau kondisi di mana hipotesis nol tidak ditolak. Nah, berikut adalah contoh yang menggambarkan daerah penolakan untuk uji taraf nyata. Bisa kita lihat, di sini merupakan hasil distribusi sampling bagi statistik Z dengan diterapkan uji satu arah dengan taraf nyata atau alfa sama dengan 0,05 dan nilai 1,645 sebagai nilai kritis. Nah, nilai ini memisahkan daerah-daerah di mana hipotesis nol ditolak, yaitu di mana di sebelah kanannya, dan daerah hipotesis nol tidak ditolak, yaitu di sebelah kirinya. Berikut adalah penggambaran aturan pengambilan keputusan pada uji dua arah. Bisa kita lihat di sini merupakan hasil dari distribusi sampling bagi uji statistik Z dengan taraf nyata atau alfa sama dengan 0,05. Dia memiliki nilai 1,96 sebagai nilai kritis. Kemudian kita bisa tahu bahwa wilayah min Z alfa per 2 kurang dari Z alfa per 2 merupakan wilayah penerimaan H0 atau di tengah-tengah tersebut merupakan nilai diterima atau H0 tidak ditolak. Kemudian di luar itu merupakan daerah penolakan bagi H0. Selanjutnya, saya Sarah akan menjelaskan tentang arah atau bentuk uji hipotesis, kesalahan pengambilan keputusan, error tipe 1 dan 2, serta p-value. Yang kelima, arah atau bentuk uji hipotesis. Bentuk hipotesis alternatif akan menentukan arah uji statistik apakah satu arah yaitu one tail atau dua arah yaitu two tail. Yang pertama, one tail atau satu sisi adalah bila hipotesis alternatifnya menyatakan adanya perbedaan dan ada pernyataan yang mengatakan hal yang satu lebih tinggi atau rendah dari hal yang lain. Contoh, panjang badan bayi dari ibu yang merokok lebih kecil dibandingkan panjang badan bayi dari ibu yang tidak merokok. Yang kedua, two tail atau dua sisi adalah hipotesis alternatif yang hanya menyatakan perbedaan tanpa melihat apakah yang satu lebih tinggi atau rendah dari hal yang lain. Contoh, panjang badan bayi dari ibu yang merokok berbeda dibandingkan panjang badan bayi dari ibu yang tidak merokok. Contoh penulisan hipotesis. Suatu penelitian ingin mengetahui hubungan antara jenis kelamin dengan tekanan darah. Maka hipotesisnya adalah sebagai berikut. H0 yaitu mu A sama dengan mu B. Tidak ada perbedaan mean tekanan darah antara laki-laki dan perempuan, atau tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan tekanan darah. Hal alternatif yaitu mu A tidak sama dengan mu B. Ada perbedaan mean tekanan darah antara laki-laki dan perempuan, atau ada hubungan antara jenis kelamin dengan tekanan darah. Data sampel dan statistik uji. Untuk memutuskan apakah sampel yang kita miliki merupakan kejadian biasa atau kejadian langka, maka kita harus mengetahui posisi statistik sampel tersebut pada distribusi samplingnya. Untuk itu, kita memerlukan statistik uji, yaitu suatu nilai yang digunakan untuk membuat keputusan terkait hipotesis nol. Statistik uji yang digunakan dalam uji hipotesis tentang proporsi, mean, dan simpangan baku populasi adalah sebagai berikut. Yang keenam, kesalahan pengambilan keputusan. Ada dua jenis kesalahan pengambilan keputusan dalam uji statistik sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan tipe 1 atau alfa. Kesalahan ini adalah kesalahan menolak H0 padahal H0 benar. Artinya, menyimpulkan adanya perbedaan padahal sesungguhnya tidak ada perbedaan. Peluang kesalahan tipe 1 adalah alfa atau sering disebut tingkat signifikasi atau significance level. Sebaliknya, peluang untuk tidak membuat kesalahan tipe 1 adalah sebesar 1 min alfa yang disebut dengan tingkat kepercayaan atau confidence level.
Yang kedua, kesalahan tipe 2 atau beta. Kesalahan ini adalah kesalahan tidak menolak H0 padahal sesungguhnya H0 salah. Artinya, menyimpulkan tidak ada perbedaan padahal sesungguhnya ada perbedaan. Peluang untuk membuat kesalahan tipe kedua ini sebesar beta. Sebaliknya, peluang untuk tidak membuat kesalahan tipe 2 adalah sebesar 1 min beta dan dikenal sebagai tingkat kekuatan uji atau power of the test. Tingkat kesalahan ini kemudian disebut level of significance atau tingkat signifikasi. Dalam prakteknya, tingkat signifikasi telah ditetapkan oleh peneliti terlebih dahulu sebelum hipotesis diuji. Menentukan tingkat kemaknaan atau level of significance, penentuan nilai alfa tergantung dari tujuan dan kondisi penelitian. Nilai alfa yang sering digunakan adalah 10%, 5%, atau 1%. Pada bidang kesehatan masyarakat, biasanya digunakan nilai alfa sebesar 5%. Pengujian obat-obatan digunakan batas toleransi kesalahan yang lebih kecil, misalnya 1%, karena mengandung resiko yang fatal. Hasil keputusan uji statistik. Bila nilai perhitungan uji statistik lebih besar dibandingkan nilai yang berasal dari tabel, nilai perhitungan lebih besar dari nilai tabel, maka keputusannya H0 ditolak. Artinya, ada perbedaan kejadian, mean atau proporsi yang signifikan antara kelompok data satu dengan kelompok data yang lain. Bila nilai perhitungan uji statistik lebih kecil dibandingkan nilai yang berasal dari tabel, nilai perhitungan lebih kecil dari nilai tabel, maka keputusannya H0 gagal ditolak. H0 gagal ditolak artinya tidak ada perbedaan kejadian mean atau proporsi antara kelompok data satu dengan kelompok data yang lain. Perbedaan yang ada hanya akibat dari faktor kebetulan atau by chance. Keputusan uji statistik dapat dicari dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan klasik dan probabilistik. Yang pertama, pendekatan klasik yaitu untuk memutuskan apakah H0 ditolak maupun gagal ditolak. Dapat digunakan dengan cara membandingkan nilai perhitungan uji statistik dengan nilai pada tabel. Nilai tabel yang dilihat sesuai dengan jenis distribusi uji yang kita lakukan. Uji Z, maka nilai tabel dilihat dari tabel Z maupun uji T. Setelah kita dapat nilai perhitungan uji Z atau T, kemudian kita bandingkan apakah angka yang ada pada tabel T besarnya nilai tabel sangat tergantung dari nilai alfa yang digunakan uji one tail, yaitu satu sisi, atau two tail, yaitu dua sisi. Misal, statistik uji Z hitung sama dengan 2,5 pada alfa 0,05 dan uji dua arah. Z-tabel sama dengan minus 1,96 sampai dengan 1,96 merupakan daerah H0, karena Z hitung sama dengan 2,5 lebih besar daripada Z-tabel sama dengan 1,96, maka H0 ditolak. Yang kedua, pendekatan probabilistik. Seiring dengan kemajuan perkembangan komputer, maka uji statistik dengan mudah dan cepat dapat dilakukan dengan program-program statistik yang tersedia di pasaran, seperti EpiInfo, SPSS, SAS, STAT, dan lain-lain. Setiap kita melakukan uji statistik melalui program komputer, maka akan ditampilkan atau dikeluarkan nilai P atau P-value. Dengan nilai P ini, kita dapat menggunakan untuk keputusan uji statistik dengan cara membandingkan nilai P dengan nilai alfa. Ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut. Bila nilai P lebih kecil daripada nilai alfa, maka keputusannya adalah H0 ditolak. Namun bila nilai P lebih besar dari nilai alfa, maka keputusannya adalah H0 gagal ditolak. Misal, nilai P sama dengan 0,001, alfa sama dengan 0,05, dan uji dua arah karena nilai P 0,001 lebih kecil daripada alfa 0,05, maka H0 ditolak. Arti relatif nilai P sama dengan 0,01 adalah besarnya nilai probabilitas kita menerima pernyataan H0. Misalnya, bila ada 1000 orang, maka probabilitas menerima pernyataan H0 tersebut adalah 0,01 atau ada 1 orang dari 1000 orang yang menerima pernyataan H0 tersebut. Yang ketujuh, error tipe 1 dan 2 serta p-value. Yang pertama, kekeliruan tipe 1.
kekeliruan dalam menolak hipotesis 0 H0 ketika hipotesis yang dimaksud ternyata benar. Probabilitas untuk melakukan kekeliruan tipe ini adalah sama dengan tingkat signifikasi dari uji yang dilakukan. Lalu selanjutnya kekeliruan tipe 2. Kekeliruan dalam kegagalan menolak hipotesis 0 atau H0 ketika hipotesis yang dimaksud ternyata salah, yakni ketika hipotesis alternatif H1 ternyata benar. Probabilitas untuk membuat kekeliruan tipe ini dilambangkan dengan nilai spesifik akan bergantung dengan nilai alternatif di mana parameter diasumsikan berada di bawah H1 ketika H0 ternyata salah. Nilai P dari suatu pengujian atau p-value of the test. Nilai yang menunjukkan besarnya peluang salah menolak H0 dari data penelitian. Bila besarnya peluang hasil penelitian terjadi karena faktor kebetulan, nilai P adalah ukuran dari jumlah pasti dari bukti yang bertentangan atau berlawanan dengan H0 di mana semakin kecil nilai P, maka semakin banyak bukti yang bertentangan atau berlawanan dengan H0. Dapat dikatakan, p-value adalah nilai alfa terkecil yang masih menghasilkan penolakan bagi H0. Untuk contohnya dapat dilihat seperti berikut. P-value lebih besar dari alfa, maka H0 tidak ditolak, karena masih terletak dalam daerah penerimaan. Contoh soal, diketahui bahwa kadar kolesterol orang dewasa normal ada 200 gram per 100 mili, dengan standar deviasi sebesar 56 gram. Seorang peneliti telah melakukan pengukuran kadar kolesterol sekelompok penderita hipertensi yang jumlahnya sebanyak 49 orang. Didapatkan rata-rata kadar kolesterol mereka 200 gram per 100 mili. Penelitian ini ingin menguji apakah kadar kolesterol penderita hipertensi berbeda dengan kadar kolesterol orang dewasa normal. Diketahui mu sama dengan 200, X bar sama dengan 220, N sama dengan 49, standar deviasi sama dengan 56, dan alfa sama dengan 5%. Setelah itu, karena ini merupakan tutel, maka H0 yaitu mu sama dengan 200 dan H alternatif yaitu mu tidak sama dengan 220. Alfa 5% yaitu 0,05. Lalu kita uji statistik. Z0 sama dengan X bar dikurang mu per standar deviasi per akar N sama dengan 220 dikurang 200 per 56 dibagi akar 49 sama dengan 20 per 8 sama dengan 2,5. 2,5 itu jika kita lihat di tabel Z yaitu 0,4938. Maka P sama dengan 0,5 dikurang 0,4938 yaitu 0,0062. Lalu 2 dikali 0,006 sama dengan 0,12. Lalu untuk mencari Z alfa sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Lalu 0,5 dikurang 0,25 sama dengan 0,475 yaitu 1,96. Jika kita lihat pada grafik, 1,96 sampai 2,5 adalah daerah penolakan. Kesimpulan, dengan melihat hasil nilai P dan membandingkannya dengan alfa sama dengan 0,05, maka terlihat bahwa nilai P lebih kecil dari alfa, sehingga kita memutuskan hipotesis 0 atau H0 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada 5% secara statistik, kadar kolesterol dari orang yang hipertensi berbeda dibandingkan kadar kolesterol orang dewasa normal, yaitu P sama dengan 0,012.